XL itu bukan salah harga lagi, tapi harganya super ngaco. Karena laporan keuangannya bagus, pasti sahamnya akan naik. Halo semua para investor maupun para traders, ketemu lagi bersama saya Yusuf Arifin Yusef di channel Yusuf Arifin Yusef Business. Bagi kalian yang baru pertama kali mampir ke channel saya, channel ini berbicara tentang saham, bisnis, dan juga seputar tentang uang. Dan hari ini saya akan membahas tentang emiten XL. Nah, jadi saya akan membahas 10 yang kalian harus tahu sebelum kalian investasi di saham XL. Let's go. Oke, langsung aja kita bahas 10 hal yang kamu harus tahu sebelum investasi di saham XL. Oke, BTW ini XL itu adalah grup daripada Axiata, ya. Di Indonesia mereka memiliki kepemilikan yaitu 66,6%, yaitu Axiata Investment Indonesia, dan kepemilikan kita nih masyarakat hanya di 33,4%. BTW untuk komposisi kepemilikannya menurut saya ini cukup bagus. Terlanjut berikutnya, ya XL ini udah tidak asing lagi mungkin di kita karena ya saham yang big cap ya, masuk LQ45, masuk Kompas 100 juga. Dan ini yang mungkin kalian tidak banyak tahu, yaitu ini adalah brand dari Axiata, yaitu mereka punya Celcom di Malaysia, punya XL Axiata di Indonesia, abis itu punya Dialog di Sri Lanka, abis itu di Bangladesh brandnya namanya Robi, di Kamboja namanya Smart, di Nepal namanya Ncell. Jadi ya mereka memang operator Telkom ya. Mereka memang operator untuk data dan telepon di beberapa negara di Asia. Mereka cukup terkenal, ya. Dan mereka tidak hanya Telkom saja, mereka juga punya seperti financial service, punya advertising, punya digital platform, dan punya infrastruktur juga. Oke, dan BTW perusahaan mereka selain di Indonesia ada di negara lain yang mereka juga public atau listed company. Nah, ini adalah gambaran besar untuk corporate structure secara grup Axiata. Jadi sebenarnya sangat besar sekali. Dan Indonesia itu hanya di sini saja nih. Ya. Jadi XL Indonesia atau XL Axiata Tbk itu hanya di bawah sebenarnya Axiata Investment. Ya. Axiata Investment ini punya juga, apalagi nih, punya juga PT Priketon Digital Group Data Center di Indonesia. Punya 30% sahamnya. Habis itu Axiata Investment Indonesia ini sebenarnya adalah anak perusahaan dari Axiata Investment Labuan Limited, yang ujung-ujungnya adalah juga anak perusahaan dari Axiata Group Berhad. Jadi Indonesia itu hanya sebagian segininya doang ya. Habis itu kita bisa lihat ya, dari Axiata Digital Service ini mereka juga punya anak perusahaan di Indonesia ya. Nah, di sini nih Axiata Digital Capital SDN BHD Malaysia, yang Indonesia ini punya ada anak perusahaan dari Malaysia tadi 85%. Ya, jadi itulah Indonesia salah satu bagian dari Axiata Group Berhad. BTW ini adalah pantang sekali apabila kita hanya berasumsi atau mendengar berita saja tapi tidak melihat realitas atau tidak melihat laporan keuangan. Ya, yang pertama adalah pandemi, orang nggak keluar rumah, pasti net income-nya naik, pendapatannya naik karena penggunaan data makin banyak. Apakah benar? Kita nggak tahu, nanti kita akan bahas di belakang. Kedua, karena laporan keuangannya bagus, pasti sahamnya akan naik. Apakah iya? Kita akan bahas di belakang juga. Berikutnya ini adalah revenue 5 tahun terakhir. Ya, jadi di 2015 22,9 triliun, turun 2016, 2017 naik lagi ke 22,9, 2018 ini sebenarnya sama, tidak ada kenaikan karena sama-sama di 22,9 triliun. Lalu 2019 tahun lalu naik ke 25,1 triliun, naik 9,6%. Dan saya percaya karena melihat kuartal pertama dan kedua di 2020, harusnya di 2020 ini revenue XL ini pasti akan naik lagi. Dan sekarang kita ke pendapatan kuartal pertama di 2019 bandingkan dengan kuartal pertama di 2020. Sebenarnya pendapatan mereka tidak naik terlalu banyak.
Kita bisa lihat di sini dari 6,8 triliun naik menjadi 6,58 triliun, naik 4,7% atau 295 miliar. Sedangkan apabila kita totalkan di semester pertama, yaitu kuartal pertama dan kuartal kedua, yang digabungkan, yaitu naik 6,7%, naik 825 miliar. Lanjutkan, ini adalah kas XL di 30 Juni 2020, yaitu sangat bertambah banyak dari 1,6 triliun naik menjadi 4,2 triliun. Salah satu penyebabnya nanti saya akan bahas di belakang adalah karena mereka menjual tower mereka atau aset mereka. Kita bisa lihat di sini ya, cash on hand mereka yang ada di bank dari 676 miliar menjadi 979 miliar, sedangkan deposito ya itu naik sangat-sangat banyak ya. Total kasnya itu sebenarnya naik 166%, cukup banyak, dan apabila saya deposito kan saya hitung nih bunga depositonya ya dibanding 2019 itu dengan acuan yang mereka tulis di laporan keuangan yang 4,25% per tahun, itu bunga dari deposito saja bisa mendapat 129 miliar per tahun. Dan ini hal kelima yang kalian harus tahu adalah XL dari akhir-akhir ini, dari kuartal pertama 2020 mereka sudah mulai menjual towernya lalu mensewa kembali. Ya, sebenarnya tidak hanya 2020, saya akan lihatkan nanti dari beberapa tahun terakhir juga sudah mulai seperti itu. Cuman akhir-akhir ini jumlahnya lebih banyak saja. Kita bisa lihat ya, di sini pendapatannya apabila kita lihat semester pertama 2019, benar 6,7%, 820 miliar. Tapi yang lebih wow-nya lagi, yang lebih gilanya lagi adalah keuntungan dari penjualan dan sewa balik menara. Kita bisa lihat di 2019 semester pertama 211 miliar, sedangkan semester pertama di 2020 itu 1,856 triliun atau naik 1,645 triliun, naik 778%. Jadi pendapatan semester pertama di 2020 itu naik bukan karena pandemi orang pakai kuota lebih banyak. Benar, sebagian benar. Tapi yang lebih pendapatannya bikin naik itu adalah karena penjualan towernya. Berikutnya kita bisa lihat juga dari arus kas, ya, di mana mereka mendapatkan uang. Kita bisa lihat nih arus kas dari aktivitas investasi, penerimaan dari penjual menara, ya, yang 2019 di semester pertama tidak ada, menjadi 1,978 triliun. Ya nggak heran duit mereka banyak, karena mereka lagi jual-jual tower mereka. Ini berikutnya saya screenshot dari laporan keuangan yang mereka lampirkan. Kita bisa lihat dari 2016 mereka jual kepada Protelindo, ya. Kita bisa lihat 28 Maret 2016 perseroan menandatangani atau singkatannya perjanjian pembelian aset dengan Protelindo, di mana perseroan bermaksud untuk menjual 2.500 menara, ya, dan menyewakan kembali sebagian ruang pada 2.433 menara telekomunikasi tersebut, ya. Jadi tidak semua mereka lepas, tapi sebagian besar kita bisa lihat 2043 mereka sewa kembali. Ya. 7 Februari 2020 ngejual lagi kepada Protelindo dan CMI. Mereka menjual kembali 2.782 menara dan menyewa kembali 2.763 menara. Sisanya nggak sewa, sisanya memang pure jual. Jadi ya memang inilah langkah yang LGXL lakukan. Bagus nggak bagusnya Anda harus analisa kembali kenapa mereka mau lepas aset mereka, tapi tentu saja bisa dilihat nanti ya liabilitas sewa mereka akan semakin besar sebenarnya untuk jangka panjangnya. Karena mereka sewa menara ini bukan setahun 2 tahun, mereka sekaligus sewa 10 tahun, 15 tahun. Oke, BTW hal keenam yang kalian harus tahu, yaitu saya akan share mengenai pengalaman pribadi saya. BTW saya sudah menggunakan pengguna XL cukup lama, sekitar 4-5 tahun. Saya pakai Smartfren, saya pakai XL, saya pakai Telkomsel juga. Saya pakai paket data utama itu di Smartfren. Kenapa? Bagi saya Smartfren di Jakarta cukup murah harganya dengan kuota yang cukup banyak dan speed yang cukup kencang.
Kedua ada Telkomsel. XL saya cuma gunakan untuk telepon saja, internet saya tidak gunakan. Tepatnya saya digunakan di Samsung Note 10 saya, XL itu cuma sebagai SIM 1, yaitu sebagai untuk telepon saja dan SMS. Sedangkan SIM 2 saya itu smartphone untuk data. Internet saya, WhatsApp saya semua menggunakan smartphone. Walaupun smartphone sedang rugi banyak, ya. BTW ini adalah pembelian saya di Sinarmas Sekuritas. Tanggal 14 Agustus bulan lalu 2020 saya beli 180 lot dengan harga 2.540 ya, 2.540. Dan saya jual kembali tanggal 31 Agustus 2020 di harga 2.560 di 66 lot dan 114 lot di 2.570. Jadi saya sudah tidak punya saham XL lagi. Berikutnya, sebenarnya ya, apabila tanggal 14 Agustus, saya sempat lihat waktu itu, saya masih bisa jual di 2.610, itu udah untung cukup banyak loh. Saya beli di 2.540, saya jual lagi 2.610 hari itu, nggak usah high deh. High saya waktu itu saya nggak sempat high deh. Sebenarnya saya bisa jual, cuma saya nggak nyangka, saya pikir bisa lebih tinggi lagi. Tapi ternyata sampai hari ini 2.640 itu adalah tertingginya sampai 11 September 2020. Bahkan kita lihat di Agustus sudah nggak pernah 2.600 lagi tuh. Sayang banget saya nggak jual ya. Tapi nggak ada yang tahu timing, nggak ada yang tahu guys. Ya. Dan inilah pengalaman pribadi saya kenapa saya beli, karena saya menggabungkan dengan technical waktu itu. Ya saya beli tanggal 14 Agustus. Waktu itu saya berpikir akan terjadi golden cross yang saya lingkari ini. Dan apabila bisa naik ke atas seperti ini, maka harusnya harganya bisa naik 2.800 ya, 3.000. Cuma sayangnya naik sebentar tapi turun lagi. Walaupun untuk garis MACD ini sempat naik, cuman harganya nggak naik ya. Tetap aja turun. Mas Hathaway aja. Terus dibanting pas IHSG turun kemarin. Nah inilah saya salah tulis ya, harusnya 2.540. Apabila saya tidak jual tanggal 31 Agustus kemarin, dan apabila saya jual di low-nya tanggal 11 September kemarin, saya minus 24%. Dan apabila saya jual di close-nya kemarin tanggal 11 September, itu saya masih minus 13,43%. So, apabila Anda membeli di timing yang tidak tepat, atau menjual dengan timing tidak tepat, maka Anda bisa jadi loss, bukan untung. Dividen daripada XL, hal ketujuh yang kalian harus ketahui, yaitu XL tidak rutin bagi dividen. Bolong nih, dari 2015 sampai 2019. Terakhir 2020 ada bagi dividen, tapi nominal cukup kecil, ya, cuman 20 per lembar saham, dan payout ratio-nya cuma 30%, apabila dividen yield-nya dihitung cuma 0,9%. Jadi memang kecil sekali. Bahkan dibanding tahun-tahun sebelumnya kita bisa 2011, 2012 mereka bagikan di Rp129 per lembar sahamnya. BTW saya akan kasih tahu juga nanti 2012 harga mereka sangat-sangat tinggi waktu itu. Ya bahkan di all time high-nya XL itu di tahun 2012. Gak heran mereka bagian dividennya dengan harga yang tinggi juga, nominal yang tinggi juga. Hal ke-8 yang kalian harus tahu, yaitu karena laporan keuangan XL di kuartal pertama, kuartal kedua 2020 ini bagus karena mereka menjual tower-tower mereka. Jadi apabila dihitung earning per share-nya dengan price to earning method ini, margin of safety-nya itu sangat tinggi sekali, 648%. Target XL itu harusnya 16.379, walaupun memang XL tidak pernah setinggi itu. Tapi kita jangan hitung setinggi itu deh, ya. Anggap deh kita ambil medium masih bisa naik di 3.277. Jadi harga sekarang 2.190 itu masih tergolong sangat-sangat rendah sebenarnya. Dan belakangnya saya akan seru. Kenapa? Karena saya akan bandingkan tahun-tahun sebelumnya dengan data sekarang seperti apa. Ini rasio keuangannya ya. ROA-nya 3,1%, ROE-nya 10,6%. Kita ngeliat dua ini aja sebenarnya nggak terlalu tinggi ya.
Ya kan ROA perusahaan lain ada yang lebih dari 5% banyak sekali. ROA yang lebih dari 10% banyak sekali. Kenapa gua harus invest di XL? Net profit marginnya juga nggak terlalu tinggi, 4,5% ya standar lah sebenarnya ya. DER-nya 0,58, nggak terlalu tinggi, masih cukup bagus, utangnya terlalu banyak, artinya market cap 23 triliun. Ini adalah inti utama yang hari ini saya mau bahas kepada kalian. Ini saya ambil dari website The Indo Premier. Ya, semua tentang timing. Harga XL sekarang bukan salah harga, tapi ngaco, gila. Kenapa saya ngomong gitu? Kita akan lihat nanti. Ya. Harga 2014 itu di 5.100. Dan BTW itu bukan harga tertinggi. Saya kasih contekan sebentar. 2012 all time high mereka di 7.400. Ya, oke, nggak apa-apa deh, nggak usah 7.400 itu. Kita lihat aja yang 5.100. Ya, dari cash-nya. Dengan cash 2,5 triliun, harganya 5.100. Cash sekarang 4,3 triliun, dihargain cuma 2.190. Gila nggak? Revenue-nya, oke, pendapatannya. Dulu 11,5 triliun dihargai 5.100. Sekarang 13,1 triliun dihargai 2.990. Oke, sekarang operating profit dan net profit. Kapan lagi XL untung sebanyak ini? Nggak pernah. Ya. Operating profitnya dari 400 miliar naik 527, 904, 773, 615, 1,5 triliun. Dari 416 miliar naik ke 3,2 triliun. Naik, bos. Harganya bukan naik, harganya turun. Ya. Naiknya nggak tahu berapa kali lipat nih, hitung sendiri. 6 kali lipat. Harganya nggak naik 6 kali lipat. Harganya turun setengahnya. Net profit dari minus 482 miliar, bahkan di 2015 minus 800 miliar, sekarang naik menjadi 1,7 triliun. Tapi harga sahamnya malah turun. Karena si XL ini suka minus, maka earning per share-nya nggak heran minus juga. Tapi XL lagi wangi nih, earning per share-nya lagi bagus, lagi tinggi sekali. Itulah yang menyebabkan tadi kita lihat target price-nya bisa di 16.000. Karena dengan harga minus 57 aja, earning per share-nya itu di harga 5.100. Gimana kalau XL earning per share-nya 162? Masa cuma dihargai 2.190? Harusnya dihargai 16.000. Pair-nya dulu minus. Oke, kalau nggak minus pun 174 tinggi sekali. Ya. Kalau nggak 254 minus 329 plus 112 tinggi sekali. Pair yang bagus ini nih. 13,44. Justru pair-nya tertinggi malah di harga terendah 2.190. Ya, PBV. Ya, berapa kali nih harganya? 1,14 kali PBV-nya. Paling murah, harganya juga paling murah. Nggak fair. ROA-nya minus. ROA tuh minus. Baru kali ini ROA-nya sebagus itu. Makanya 2,5% kelihatannya kecil memang. Tapi dulu lebih kecil lagi karena dulu minus. Dihargainya cuma 2.190. ROE juga sama. Dulu minus, sekarang naik ke 8,5%. Apa nggak tinggi tuh apabila dibandingkan dulu-dulu? Tapi harganya paling rendah. Ya, makanya kalau saya ngomong ini XL bukan salah harga. Ngaco harganya. Ngaco. Ya, cuman kalau Anda timingnya beli 2.540 seperti saya, kelihatannya udah murah. Tapi masih aja turun tuh. Benar nggak? Saya salah nggak beli 2.540? Orang pair-nya rendah, PBV-nya rendah. Makanya pair rendah, PBV rendah, fundamental bagus bukan berarti harga itu pasti akan naik. Enggak, belum tentu. Harus lihat timingnya. Kapan timing Anda beli. Kalau nggak per hari ini, minus. Untung saya jual di 31 Agustus. Kalau nggak hari ini saya minus banyak itu.
minus 23%. Inilah harga XL all time high-nya 19 Oktober 2012. Korek saya, revisi saya apabila saya salah. Saya akan infokan yang benarnya. Tapi saya dapat adalah 7.400 all time high-nya dia. Dan sekarang harga hari ini 11 September 2020 di 2.190. Apakah sangat-sangat murah? Ya. Dengan fundamental yang begitu bagus, laporan keuangan yang begitu bagus, malah dihargai begitu murah. Dan sekian video kita hari ini untuk pembahasan saya mengenai emiten XL. Dan video ini bukan rekomendasi untuk kalian beli emiten XL. Walaupun di video ini saya sudah pernah bilang kalau XL itu bukan salah harga lagi, tapi harganya super ngaco. Ya, tapi apabila Anda beli di timing yang salah, saya ambil contoh misalkan di bulan Agustus seperti saya beli waktu itu, dan Anda tidak cut loss, nah maka hari ini harusnya di saat Anda nonton video hari ini, misalkan contohnya di 11 September atau 12 September atau 13 September, maka Anda pasti masih nyangkut. Nah, tapi apabila Anda belinya pas di 11 September dan hari ini di saat Anda nonton tanggal 14 September, maka Anda harusnya akan masih profit banyak. Nah, jadi fundamental yang bagus tidak berarti harga sahamnya akan naik terus. Baik lagi kapan Anda timingnya yang beli itu tidak ada yang tahu. Sama seperti saya juga tidak tahu. Nah, untungnya saja seperti cerita saya di saham emiten XL ini, saya sempat profit sedikit sebelum harganya terjun bebas sekitar 2 atau 3 hari yang lalu. Dan sampai ketemu di video berikutnya. Dan apabila kalian ingin emiten yang ingin kalian mungkin saya bikin videonya buat kalian, dan jangan sungkan-sungkan silahkan komen di bawah. Dan apabila kalian suka video ini, silahkan bantu support saya dengan tekan tombol like, dan silahkan juga subscribe dan lonceng ditekan agar apabila saya keluar video baru kalian bisa langsung ternotifikasi. Sampai ketemu di video berikutnya dan salam cuan.